banyak yang bilang Mason Mount nggak ada fungsinya, nggak kelihatan AFK. Sebenarnya nggak. Ente Justru nonton di mana? nah, gitu ya. Masih percaya malah Rashford. Bukan masalah percaya kan? Ini masalah ini anak bupati. Yang si Arne Slot ini dia selalu mencocokkan strateginya dengan tim yang dia lawan. Ya. Kembali lagi di Poro Salam bersama saya Patrick Dan gua Emon. Kita malam ini ada di STC Senayan Trade Center di STC Senayan. Udah Di tahu lah semua lah. Fuji Shop. Fujishop.id. Bagi kamera silakan main-main di sini. Baik. Kamera kita dari dia. Iya. Jelas-jelas kita Sony. Oke. Gimana nih, Pat? Manchester United ada di grup Apa Europa League? Europa Ini League. mau bahas Europa League. Enggak, gue ngomong ini dulu karena ini kan Oh. yang lagi hangat-hangatnya kan. Nggak ada grup sekarang. Ada grup. Pot. Ini pot. Ini udah baru. Ah. Kita ngikutin konsepnya Swiss Model bahkan dari UCL semalam ya. Rada ribet tapi untungnya kebantu sama AI. Yoi. Jadi nggak bisa nipu lah ya. Iyalah. Nggak bisa dimain-mainin. Nah, di pot kita, Mon, Nah, ada Rangers dari Skotlandia. langsung aja nih kita punya laga home. Laga home-nya itu Kita Rangers. Pau kau. Bodo Lalu kita Glimt. ada Bodo Glimt. Bodoh kali kau. Udah Sama- pau, bodoh pula. 20. Dan Kalau 20. away-nya sih ya lumayan ya, ada Porto, Porto, Fenerbahce, ketemu lagi bersama Jose Mourinho Yes. dan Fred yang kemarin mencetak hat-trick pertamanya dalam sepanjang karirnya. ada lagi yang ke Fenerbahce. Siapa ya? Gue lupa, baru tadi pagi beritanya dia. Ya, staffnya Mourinho ikut sama dia. Ya, terus ada Victoria Plzen. Victoria Secret, Victoria Plzen. Plzen. Dan terakhir Dan- adalah FCSB. FCSB apa? FCSB. Apa? Huruf F, huruf C, huruf S, huruf B. Stua Bukuresti. Ya, Steel Bucharesti. Ya. Hah? Iya, Kagak. otaknya kebalik. Otak gue yang kebalik. Enggak, kalau bertanya kenapa di depan? Enggak, ini enggak kebalik ya. Ini tag-nya ada di belakang ini, oke? Ya lumayan lah. Nambahin pertandingan deg-degan. Ini kan liga ya jatuhnya ya. Ya, Nah. formatnya single league. Itu kalian udah tau lah ya. Formatnya dia akan ngambil 8 besar Ya. dari tiap-tiap pot, 2 besar dari tiap-tiap pot 1 sampai 4. Terus nanti peringkat dari 16 sampai 24 itu di playoff-kan lagi. Cuman konsepnya dia langsung gugur ya, sistem gugur ya. Ya. Nah, setelah dari situ nanti 16 selanjutnya seperti biasa. Ya. Cuman udah nggak ada home away lagi kan? Setelah itu Iya, udah nggak ada home away lagi kan? Sampai final. nggak paham gua. Ya pokoknya nanti kita tunggu aja format. Cuman yang pasti total ada 189 pertandingan. Mampus. Cuan buat FIFA, Cuan buat UEFA. FIFA, cuan buat klub juga karena banyak laga home jatuhnya kan? Ya, tapi kan bikin capek pemain, Mon. Jelas. Mungkin, Mon, yang di sini klub yang paling pinter di antara semua klub-klub Liga Eropa Chelsea. ada Chelsea. Tapi kan dia nggak masuk UEL. Ya, tapi Conference League ya. Conference League nggak kayak gini sistemnya. Kurang paham ya. Conference League Woi. gimana ya? Patrat, Conference League kayak gini juga formatnya. Kayaknya iya ya, Formatnya begini juga. semuanya. Liga juga. Kayaknya semuanya. Nah, berarti bener Chelsea paling pinter. Ya iyalah. Dia belanja pemain sebanyak-banyaknya. Belum nanti Sancho nih. Nah. Osimhen Jadi lagi. lu khusus main di Premier Wah, League, gila, lu bener. khusus main di Conference League, Iya. lu khusus main di League Cup, lu khusus main Ada di di FA EFL, Cup. ada di FA Cup. Udah gitu tahu-tahu gugur di semua Pinter kompetisi sih. ketika Ya soalnya kemarin aja kalah lawan Iya, makanya. tim semenjana. Di- Cuman iya, yang mau 2-1 kita ya, bahas Pak, ya? bukan Chelsea ya. Enggak. Gimana nih? Yang mau kita bahas adalah komentar kalian yang mengatakan kenapa sih setiap kali ada video yang baru dengan duet baru ini ada makanan di depan. Kalian nggak lihat ukuran badan kami? Oh, ada ya? Nggak kalian Oh, lihat siap. ukuran badan kami? Ukurannya segini. Siap. Biar lo tahu aja kalau nggak makan kita mengempis, kalian akan bingung siapa hostnya. Ya, Panas. ya lihat ini orang Marok begini nih. Tiup dulu, Emon. Kalau tiup nanti jalan. Oh iya jalan ya. Lo kata keong.
Permainan anak kecil nih. Gitu kan. Nah, tapi main topik pada malam ini adalah Manchester United versus Liverpool Football Club. Old Trafford. At Old Trafford. Gimana Pet, menurut lu? Pulang aja. Hah? Pulang aja kita. Kok? Hah? Gotip. Sini mau gotip itu. Coba tim sini. Gotip udah. Ya jadi, gue sih nggak terlalu optimis. Ya. Gue yakin kita akan kasih Kenapa nggak perlawanan. terlalu optimis? Nggak optimis gue. Walaupun ya orang bilang Ugarte udah masuk, apa semua lagi dikejar, dikebut banget ini untuk supaya bisa Cuy, ikut main. Liverpool itu pakai tim yang musim lalu. Cuman beda pelatih doang. Iya, artinya mereka udah kenal permainan mereka sendiri, tinggal menerapkan, menyesuaikan dengan Beda format dong. taktik yang baru. Zaman Jurgen Klopp tuh kalau kita bilang tuh apa ya? Taktiknya bukan taktik ya, gaya mainnya heavy Gegen metal, pressing, ya. heavy metal, gegen pressing, dan itu basically total berubah semua di bawah Arne Slot karena dia lebih ke penguasaan bola, Ya. ball possession. Dia Dan- sangat nggak biasa juga sih taktiknya. Dia Dan- kemarin lawan Real Betis tuh pakai 4-2-4, itu aneh. Ya, dan efektif ya. Maksudnya mereka so far so good lah ya. Belum ada kalah. Dan ketika menang pun menangnya meyakinkan gitu loh. Ya. Bukan menang yang ibaratnya last minute yang nggak menguasai pertandingan. Bahkan di Brentford kemarin dia nguasain 62% Yap. pertandingan. Plus yang berubah total dari Liverpool sekarang shoot on goalnya lebih banyak. Itu mesti diwaspadain banget. Nah, itu- kemarin yang nggak kejadian waktu di preseason dia nggak, sebenarnya dia melakukan itu cuman tipis-tipis lah. Nah, Nah, begitu lawan Ipswich sama Brentford itu dilakukan. Shoot on goalnya hampir 19 pertandingan. Itu Setiap yang pertandingan. itu kenapa gua agak khawatir, bukan agak lagi, memang khawatir menghadapi Liverpool besok. Preseason aja. Granted preseason nggak terlalu serius menurunkan pemain atau apa Ya, semua. karena pemain muda dicoba Ya, kan. itu kan udah jelas nggak terlalu bisa kita bilang sebagai patokan, tapi minimal cara mereka bermain pada saat itu juga bikin kalang kabut pertahanan kita. Ya. Itu pertahanan yang bukan sebenarnya. Tapi dengan melihat kemarin kita lawan Brighton, gue juga kurang yakin dengan lini belakang kita ini. Kalau tidak ada Kenapa perubahan, gitu? kalau tidak ada perubahan komunikasi yang kayak kemarin di episode sebelumnya kita ucapkan, tidak ada perubahan di situ. Ini masih kita bakal- masalah gitu. Iya, masih bermasalah. Komunikasi masih masalah. Nah, ya, Terus apalagi justru yang kasus Ugarte ini, kalau memang Ten Hag memaksakan Ugarte diturunkan di pertandingan besok, gua rasa sih enggak ya. ya mungkin sih enggak, kemungkinan besar sih enggak. Mungkin Tapi kalau diturunin misalnya tapi pas- ya di babak cadangan kedua kali lah ya, cadangan. Terlalu riskan. Nah, tapi overallnya sih gue agak-agak khawatir karena yang melihat tempo main dan cara penguasaan bola Liverpool di dua pertandingan mereka di Premier League-nya sendiri, itu kan sangat baik. Itu yang gue takut. Ini nih yang tengah kita, apalagi Mason Mount nggak ada nih. Oh iya, korban keempat, Nah, cedera makanya. sekarang. Sementara- Tapi Højlund udah latihan. Oh, lu udah latihan, cuman gue nggak yakin. Cuman nggak tahu diturunin. sih nggak bakal diturunin. Cuman ini kan banyak yang bilang, ya. Mason Mount nggak ada fungsinya, nggak kelihatan AFK. Wah, Sebenarnya nggak. ente nonton di mana? Nah, justru setiap pertandingan yang masih ada Mount, kita masih menguasai possession, masih Karena menguasai kontrol dia high bola. pressing-nya bagus. Yes. Ketika dia nggak ada, justru kita kehilangan persentase Iya, possession iya. footballnya Iya, kita. iya, iya. Jadi itu satu. Tapi it's a good news juga. Artinya ketika nggak ada Mason Mount, mudah-mudahan Ten Hag bisa menarik Bruno balik ke posisi awalnya dan Zerzi bisa memainkan di depan. Jadi betul-betul Gua rasa sih tetap kayak kemarin ya. Mainin False false nine. Ya Zerzi nekat sih itu, bro. ya mau nggak mau kita kalau lo perhatiin kemarin pertandingan Mason Mount nggak banyak lari ketika bola di cutback gitu, dia nggak mencoba motong gitu, nggak kayak Iya. ya kalau lo lihat highlightnya Ugarte kan itu pasti dikejar gitu ya. Nah Casemiro nggak kayak gitu. Nah gue takutnya apa ya Maino ini ya kelewat capek nantinya Ya. nutupin kekurangan itu. Ya makanya gue bilang agak riskan kalau lo maksain si Zerzi itu benar-benar jadi striker murni gitu, nggak 4-2-3-1 pada Mau kemana, umumnya. Pak? Cabut, Pak. Hati-hati, Pak. Faki, temen kita Faki. Namanya Faki, jadi bukan bahasa kotor kita. Hati-hati, Pak. Ya menurut gue sih kayak gitu ya, terlalu riskan kalau ngebiarin Zerzi kebanyakan main di depan. Ya. Pasti dia akan terus banyak turun ya, makanya gue berani bilang kita bakalan main false nine. Nah di belakang
Gue rasa juga agak riskan kalau kita bukan tetap maksain, kita nurunin Maguire. Gue rasa sih bakalan delete ya. Delete Martinez berarti? Iya, delete Martinez karena kita butuh aliran bola yang lebih lancar lah. Gitu. Tapi Maguire punya satu kelebihan daripada delete. Cuman kan kita butuh counter attack yang cepet. Betul, tapi masalah the feel of this rivalry, derby, Norwich derby ini lebih kerasa di Maguire kan. Karena ini balik lagi yang di poros sebelum-sebelumnya kita bilang statistik goes out of the window ketika kita ngomongin MU lawan City, MU lawan Liverpool. Ini benar-benar udah pride masing-masing fans mengharapkan timnya memberikan yang terbaik pada pertandingan tersebut. Nah, kalau gua bilang Delete mungkin belum dapat tuh feel-nya. Maguire udah. Jadi mungkin akan lebih all out untuk mempertahankan gitu loh. Walaupun ya gue setuju dengan lo bahwa kalau kita ngelihat overall statistiknya Delete dengan Maguire, I would prefer Delete bersama Martinez di belakang. Tambah lagi Delete kontrol ballnya pengontrolan bola ketika dia bola ada di kaki dia itu betul-betul tenang dan dia betul-betul bisa distribusi bola itu lebih. Ya itu makanya gue lebih berharap Delete sih sebenarnya. Karena kan kita lihat kemarin Maguire juga agak kemana-mana ya bolanya. Iya, clearingnya nggak kurang bagus lah clearing. Jadi ada plus minusnya lah. Cuman kalau gue pribadi ya prefer ya sama kayak lu. Gue pengen Delete sama Martinez di belakang. Winger menurut lu bakalan Rashford lagi atau Garnacho? Yalah Bupati, gila lo mau dimarahin sama kabupaten. Gak bakal kan? Gak tau ya, somehow gue lebih suka Garnacho sih. Oh iya, kalau lu tanya gue, kan kemarin juga gue nge-tweet ya. Gue nge-tweet ya Rashford yang gue pasang di starting lineup. Pada tanya gue, pada protes gitu ya. Masih percaya sama Rashford? Bukan masalah percaya kan? Ini masalah, ini anak bupati. Nggak bakal digeser. Tapi kalau lu tanya gue pribadi, ya jelas gue pengen lihat Garnacho di kiri, Diallo di kanan. Gue rasa sih sekarang juga pelatih Manchester United yang sekarang, Erik ten Hag, Ten Hag, terus si Ruud van Nistelrooy benar-benar nyiapin tim yang sekarang ya, which is menurut gue ini bukan tim yang dihadapi Liverpool musim lalu. Ya kan, ya gue nggak tahu ya kalau emang Maguire lagi yang turun, ya benar-benar musim lalu, cuman beda di Mazraoui doang, ya kan. Nah, gue rasa kesalahan-kesalahan kemarin udah dibicarakan gitu ya, Tapi musim lalu juga kita bagus sekali lawan Liverpool. Bagus, rekor kita 0-0, 0-0-4-3, ya kan. Ya itu sih gue bilang. Not a bad statistik lah musim lalu. Bedanya ya musim ini benar-benar cuman yang perlu diwaspadain emang si Arne Slot ini dia selalu mencocokkan strateginya dengan tim yang dia lawan. Lebih adaptif, ngandelin ball possession, nggak kayak model Jurgen Klopp yang agresif banget lah mainnya Liverpool waktu dipegang sama dia. Sangat berbeda. Nah, ini yang perlu diwaspadain tim yang baru bangkit modelan kayak Manchester United begini ya. Gue takut ketika mereka main high pressing, pemain kita nggak ada yang siap. Itu aja. Kita poros permainannya Liverpool itu ada di tengah, di defender, midfielder. Bahkan Fabinho sendiri udah ngerasa nyaman sama apa yang diarahkan sama Arne Slot kan. Terus Fabinho siapa namanya? Soboslai, terus Salah juga udah balik ke apa yang dia suka gitu. Ya terlepas itu kemarin dia sempat selisih sama Jurgen Klopp ya. Itu yang perlu diwaspadai. Sedangkan kalau head to head di tengah DM kita nggak bisa ngandelin seorang Maino doang. Kalau Casemiro bermain kayak kemarin, persis kayak kemarin, itu yang gue takut berbahaya. Karena kita nggak ada Mason Mount, kita nggak bisa melakukan high pressing dengan quote and quote dengan baik. Sedangkan lawan kita bisa melakukan high pressing yang dia terapkan di Ipswich dan laga di Brentford itu dengan sangat baik. Itu sih sepakat ngeri gitu. Jadi prediksi lu, Mon? Prediksi gue sih seri juga udah bagus ya. Cuman kan ini football, man. I know. Gue sih berharap jujur ya kalau kita bisa clean sheet 0-0 besok itu udah good result buat gua. Kalau ya mau 1-0 atau apa. Kita nggak tahu menang kita 5-0. Mimpi ya. Ya kan siapa tahu. Apa dong. Namanya Theater of Dreams ya kan. Kalau MU menang gede
Yang datang nobar kita traktir. Yo, Serius kan nih? ya serius dong. Serius dong. Kecuali lu kan Arsenal. Berharap aja MU menang gede. Jadi lu nobar nanti habis Liverpool apa ya? Habis Liverpool pokoknya pertandingan berikutnya kita kasih traktir. inilah, kita traktiran. Apapun itu nanti ya. Oke lah pokoknya. Jadi basically besok itu adalah Northwest Derby pertama buat Ujian pertamanya Ten Hag dan tim yang barunya. bukan tenangnya gue maksud. Mazrui, Delit, Zirkzee yang anak-anak baru lah yang baru masuk ini. Ya. This is the first Northwest Derby yang mereka akan alami. Yes. Mudah-mudahan ini betul-betul langsung masuk. Jadi Langsung masuk maksudnya? mereka dapat Masuk. dapat feel bahwa ini bukan seperti pertandingan yang kemarin pertandingan sepak bola Ya, gitu loh. ya. Ini benar-benar Supaya nggak kaget juga nanti ketika main di Anfield ya. yes, rivalitasnya. Ditambah lagi nanti untuk kemarin kan City udah dapat nih sedikit gambaran seperti apa rivalitasnya. Cuman kan itu maksudnya charity shield, everybody lebih kalem, lebih santai. Ini akan terlihat seperti apa keinginan dari Stratford End dan juga ya para kopi apa sih panggilan mereka sih? Gue lupa. Apa? Kopi tes. Kopi test ya. The Kopi Test. The Kopi Test. Jadi ya dua botak akan bertemu, adu strategi. Mudah-mudahan botaknya kita ya Apalagi unggul. Arne Slot udah matain kutukan Liverpool ya. Apa tuh? Mereka tuh nggak pernah menang di tangan pelatih baru di game pertama. Oh ya? Iya. Oke. Nah kemarin lawan Ipswich tuh mereka matain kutukan itulah. Ya, ya. Nah siapa tahu kutukan itu dipatahin sama Ten Hag. Bisa jadi. Pertemuan pertama Pak Prot, United menang gede. Pak Prot, manajer Liverpool ada nggak yang botak sebelum ini? Pertanyaan yang sangat penting. Oh iya, Rafa Benitez, fat Spanish bastard. Fat Spanish bastard. Lo itu Chen kan ya. Tapi ya overall ini besok bakal jadi pertandingan yang menarik. Ya, sangat lah. Mudah-mudahan juga tidak stalemate ya. Yang dua-duanya. Ayo dong nobar sama kita biar kita ngerasain sama-sama. Gua ngomongin pertandingannya sih man. Stalemate dalam arti Arne Slot dan Ten Hag benar-benar jaga-jaga was-was possession dulu. Itu Gue yang pengen mereka berantem di lapangan. gue juga biar kan. Bukan pemainnya, gue pengennya mereka berdua tuh. Kan sama-sama dari ini itu. Sama-sama dari Belanda. Belanda. Bukan satu kota ternyata mereka. Oh gitu. Kotanya si Koci. Apa? Utrecht. Utrecht. Wah. Utrecht. Iya kan? Seru nih. Lu kan diganggu DP Oma ketemu DP Opa kan di sana. Oke. Ngana. Ayo Ngana kita baku dapa sama Ngana di Manchester. Kita baku potong. Kan gitu kan? Gue pakai bahasa Batak dong. Oh. Ya, Gue gak bisa ya. kita kan kayak gitu. Maksudnya, woi kau yang paling kuat di daerah kau. Sini kole. Main kita di Manchester kita. Itu opanya si Ten Hag yang ngomong. Ten Hag, iya. Omanya Ten Hag, omanya Arne Slot. Gak usah lu suruh gua terus. Lu kata gua badut. Tapi ya itu maksudnya. Iya. Ini sebuah pertandingan yang sangat menarik. Nah, kita akan mengadakan nonton bareng di Treehouse Kemang, Treehouse Kemang. yang sudah kita lakukan di 2 pertandingan sebelumnya. Come and join us. Ya, kayak tagline sesuatu itu. Kayak pernah inget ya. Kayak pernah inget. Ting gitu. ting ting. Gitu. Join us. Jadi kita akan di sana. Kita tunggu kehadirannya. Kita nobar bareng-bareng. Thank you yang udah RSVP. Mungkin yang RSVP pertama itu nanti kita kasih sesuatu lah ya. Yang jadi terlibat bakal kita kasih sesuatu deh. Sebelum berakhir nih Pet, Apa tuh? besok adalah malam terakhir transfer nih. Yoi. Oh iya, kita bahas dulu dong Panas dikit banget. ya. Liverpool baru dapat pesakitan. Kagak Gue nggak pesakitan, ngerti. Ya. kan. Federico Chiesa udah rentan. cuy. Iya, rentan, Ini tapi tetap Liga aja value, Inggris. man. Iya sih dia dapat murah sih 12. Iya, 10. Tapi kan emang 10 plus free addon-addon transfer. jadi Ya 12. 12 lah. Maksudnya itu tetap value, man. Lo mau namanya dia rentan Oke, apa? kita tinggalin dulu Chiesa. Chiesa. Sancho with Sterling. Wah. Tai kucing, Gimana tai kucing. itu? Sekarang gini deh. Pilihannya Sancho with Sterling atau Sancho gua- with Chilwell? Nggak, gua baca salah satu komen. Gua kan nulis juga itu di Twitter gua. Ada yang komen dan gua sampai ngakak pas bacanya. Ini kan gajinya Sancho itu sama Sterling itu cuma beda 50.000 per weeknya ya. Sama-sama mahal lah. Sama-sama mahal lah istilahnya. Ada yang komen. Ini ibaratnya lu tukar tai ke tai banget. Iya. Bener sih Manchester tukar lu tai Dan keras. sialnya kita nuker Sancho anak muda. Nah, ini lebih tua. Ketemu Sterling yang umur 29 tahun. Walaupun ada Gak juga apple to apple. Cuman walaupun secara ada yang serangan sih bagusan. Nah, makanya Sterling, ada juga yang posting statistiknya Oh ya Sterling bagusan Sterling. jauh lebih bagus daripada Sancho.
Dan nggak macam-macam lah. Ibaratnya gini nih, Sancho ini kan udah meninggalkan banyak masalah nih. Ya, walaupun udah ibaratnya udah minta maaf, udah salaman, udah apapun, itu akan berbekas kan. Jadi itu akan menjadi gini-gini sih. Masalahnya lu masuknya pas waktu lagi rame-rame dengan Pogba dengan enggak dingin. Pogba udah cabut ya? Ya pokoknya masih ada ketinggalan Jesse Lingard. Iyalah. Nah jadi menurut gua, kalau gua pribadi enggak ya. Kalau gua opsi yang gua inginkan adalah lu dijual ke Juventus. Bukan Juventus maunya loan. Ya itu yang gua nggak mau. Jangan loan. Kalaupun loan ya lu yang bayar gajinya. Nah Juventus udah mundur nih. Chelsea sekarang pengen loan. Ya. Nah kan jadi aneh kan. Ya, jadi aneh. Kalau gua pribadi sih kurang untuk itu. Yang paling gua happy week ini dan gua salut men ya sama MU yang zaman sekarang. Ini udah beda banget. Lu bisa jual McTominay, lu jual Hannibal, lu jual siapa lagi? Pemain-pemain yang udah dilepas. Dan itu dalam satu Will minggu. Fish juga udah Will Fish juga dijual. Dan ini kan semua income. Plus McTominay itu adalah pure income karena berasal dari akademi. Lalu dia datang ke Napoli langsung Scott, Napoli kayak udah didamba-dambakan banget. Kayaknya Italia kayak gitu semua deh. Gue perhatiin. Cuman ya gue rasa karirnya bakal bagus di Italia. Mudah-mudahan, amin. Bakal bagus. Dan ini bukan romansa, banyak yang ngomong tadi pagi ya itu. Ya ini harapan kalian semua. McTominay keluar beneran diuji sama Denasur tuh. Guys, gue cuma mau ngomong gini karena saking banyaknya di komentar Twitter gue yang bilang, tadi pagi gue posting tentang De Gea kan, yang dia membantu. Gila sih. Nggak ada urusan romantisme atau apa gitu. Lu suka sama pemain, kayak gue suka sama Rooney. Ketika gue ngeliat Rooney dimanapun, gue akan mengeluh-ngeluhkan dia. Lu mau posting tentang De Gea, kalau lu nggak suka tentang De Gea, itu opini lu. Schmeichel pernah nggak mau disalamin sama Rooney lo waktu itu. Gary Neville pernah nggak mau salaman sama Schmeichel karena dia pindah ke... itu masing-masing punya opini. Sekarang gini, gue ajarin lu untuk lebih dewasa aja. Lu suka sama siapapun, itu hak lu. Kalau ada yang nggak sependapat sama lu, bukan berarti lu serang. Lu nggak perlu didoktrin sama siapapun, mau sama influencer manapun. Ya, lu suka United, United, man. Yang kita support itu kan klubnya, bukan pemainnya. Yeah. Bagi gue jujur gue nggak move on dari De Gea karena lebih kepada gue nggak suka cara dia keluarnya. Ya, bagi gue kurang sangat disrespectful dari klub Manchester United. Tapi tetap dia kan banyak berjasa sama kita. Ya, mau namanya dia 2 musim terakhir lu bilang blunder-blunder, zaman Covid apa semua itu kalau nggak ada dia kita mungkin udah degradasi. Itu lu harus juga ingat. Jadi no need untuk berlebihan. Ketika gue kayak kemarin bilang tadi pagi gue bilang gue masih ingat dia, itu bukan romantisme atau apa karena pemainnya udah nggak ada baru dipuji-puji. No, itu lebih kepada ya itu ya gue apresiasi kepada dia. Dia udah keluar ya udah gue sedih aja. Cuman siapapun penggantinya gue pasti akan dukung. Masalahnya penggantinya bikin gue gedek, itu aja. Makanya jadi bagi gue dua-duanya ya should be musim better. Musim ini bakal bikin lo jadi happy lah. Gua yakin De Gea kalau yang di depannya yang sekarang ini juga aman-aman aja. Dia nyelamatin penalti lagi kemarin. Cuman anyway itulah. Siapa lagi yang udah keluar? McTominay keluar ke Napoli, very good deal. Ya basically yang terakhir ya itu, Matsbury, Will Fish, kita. Hannibal kemana sih? Hannibal ke ini ya, ke klubnya si yang degradasi tahun lalu ya? Lupa gua. Burnley ya? Oh ya Burnley ya. Burnley. Ya, ada ya saja good deal sih kalau gue bilang. It's a good deal. Ya emang pemain yang nggak kita butuhin kemarin musim lalu benar-benar berhasil dijual semua. Ya. Sekarang ini udah kelihatan lah kita upgrade semuanya kan. Kita lihat Maguire upgrade ke Delete. Kita lihat mungkin AWB upgrade coba ke kita bahas Ugarte nih. Boleh. Nah ini juga kan upgrade juga nih Ugarte nih. Ya. Mudah-mudahan sih bisa main walaupun cuma 5 menit, 3 menit. Ya. Di terakhir gue pengen lihat. Karena kalau lihat dari highlight dari kita pengen lihat itu yang kita pengen lihat. Bahkan di Sky Sport kemarin gue nonton, mereka bilang saya khawatir itu jurnalis ya bahas transfer. Saya khawatir tentang Ugarte di Manchester United. Kalau media mah. Nah dulu, tapi ini supaya ini lucu mon. Karena kebiasaan Ugarte untuk ngejar dan kayak kalau udah dendam itu ngejarnya ibaratnya kayaknya like a dog chasing a bone. Ya, like a dog chasing a bone. Nah, itu mungkin Roy Keane yang kedua kita dan itu akan butuh juga untuk Manchester United, kita butuh tough personality. So, it's game week 3 hari Minggu jam 10 malam di Treehouse, kita tunggu kalian semua. Oke, gua Patrick dan gue Raymond. Kami Poros Salang. Bye. Ciao.